Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnani yaqrahuhuma ibnu Adam, yaqrahul mauta wa yaqrahu qillatal maut. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, para guru, para kiai, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan muliakan, bil khusus orang tua kita, guru kita, bagian di Habib Ma'ruf, bagian di Husni, para asatidzah lainnya, akhirnya Muqarrar Ustaz Haji Lutfi binti Haji Abdul Hai, para keluarga besar daripada Sayyidul Bali dan marhum Al-Maqbullah Ki Haji Abdul Hai yang sangat saya hormati dan muliakan. Malam ini kita berkumpul di kediaman Al-Marhum Al-Maqbullah dalam rangka memperingati haul wafatnya Tuan Guru kita yang dilaksanakan oleh putra dan putri serta para menantu dan cucu. Doakan mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang anak muda datang menjumpai Nabi Muhammad. Kemudian anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima." Bertanya anak muda ini kepada Nabi Muhammad. Kata anak muda itu, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima." Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat baik kepada mereka? Apakah masih ada kesempatan saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Mendengar pertanyaan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, "Na'am, ada," kata Nabi. "As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma." Kata Nabi Muhammad, walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, walaupun ibumu sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, masih ada kesempatan kamu untuk berbuat bakti dan berbuat baik kepada mereka. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kata Nabi, jangan lupa doakan kedua orang tuamu dan beristighfarlah untuk kedua orang tuamu. Insya. Dulu saya pernah ikut ngaji sama Hadratus Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sabi Al-Amin, almarhum Al-Maqbullah, orang tua kami ini, Kiai Haji Abdul Hai, orang yang amat sangat cinta sama ulama. Beliau itu selalu hadir di pengajian, terutama di pengajian Mu'alim Sabi Al-Amin. Ada satu majlis saya ngaji bersama Mu'alim Sabi Al-Amin, baca kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu diceritakan
Ternyata orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ibu kita yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailah, tiap malam datang dia. Kata Nabi Muhammad, fi kulli lailah, tiap malam datang. Kapan datangnya? Ba'dal maghrib. Nih, almarhum al-maghfulah ada berdasarkan hadis. Datang dia ba'dal maghrib, fil bab, di atas pintu. Ngapain dia datang? Dia pengen lihat keluarganya, dia pengen lihat ahli-ahlinya, anak-anaknya. Seraya dia berkata dengan suara yang mengharukan, dia panggil-panggil keluarganya, ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Dia panggil-panggil, dia berseru-seru. Kulli lailah, tiap malam. Wahai anak-anakku, wahai keluargaku, ingatlah kalian dengan aku. Waktu dia datang, Masya Allah, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Kira-kira senang apa tidak? Kalau mampu, ini orangnya kok baca dari corona lagi ya. Ditanya, ketika dia datang, dia lihat anaknya lagi baca Quran, anaknya lagi sholat, anaknya lagi berdoa, anaknya lagi memohon saudara, andai kawan kerabat, jiran dan tetangga untuk mendoakan. Masya Allah, gila. Gembira ayah kita, gembira ibu kita, pulang. Dia kata Nabi Muhammad, kapan pulangnya? Qoblal fajar, sebelum fajar pulang. Fajar ini dua, ada fajar kazim, ada badal. Ada fajar kazim, ada badal. Sebelum datang fajar kazim, pulang dia, pulang mak kita, pulang bapak kita, dengan wajah yang begitu gembira, dengan wajah yang begitu senang, pulang. Ketika dia pulang, di tengah perjalanan ketemu sama malaikat. Kemudian malaikat nanya, apa kata malaikat sama emak kita? Apa kata malaikat sama bapak kita? Bapak, ibu, wajahmu begitu gembira, wajahmu begitu ceria. Apa yang membuat engkau gembira seperti itu? Apa jawaban ayah kita kepada sang malaikat? Wahai malaikat, bagaimana saya tidak gembira? 17 tahun saya sudah meninggal dunia, tapi anak saya masih ingat sama saya. Alhamdulillah. Bagaimana saya tidak gembira? 10 tahun saya terkubur di dalam tanah, tapi anak saya masih setiap malam ingat kepada saya. Apa kata mereka? Bapak, maukah aku tukar doa anak-anakmu dengan dunia beserta isinya? Kata orang tua kita, tidak. Aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Yang aku butuh adalah doa dari anak-anakku. Insya. Makanya kata Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i, innal aulada fil Islam arba'un. Anak dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Ada waladun salihun, ada waladun barrun, ada waladun aqun, ada waladun talihun. Ada berapa? Ada berapa? Ini aja yang saya mau bahas. Tengah 2 selesai. Ya. Anak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama katanya waladun salihun, anak yang soleh. Kita sering banget bawa anak kita ketemu kiai, doain anak saya supaya anak saya jadi anak yang apa? Datang ke rumah Habib, tolong doain Habib
supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu, saudara? Kata Nabi Muhammad, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun soleh. Tuh anak yang soleh. Anak yang soleh itu, kata Nabi Muhammad, man barra liwalidayhi fi hayatihima, barang siapa yang berbuat baik sama kedua orang tuanya, barang siapa yang berbuat baik sama ayah dan ibunya, fi hayatihima, ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, nih anak baik luar biasa, kagak pernah ngelawan sama orang tuanya. Waktu emak bapaknya masih hidup, wa barra ba'da mautihima, ketika bapaknya meninggal, ketika ibunya meninggal, nih anak kagak lupa, tetap baik bener sama orang tuanya, padahal orang tuanya udah apa? Meninggal. Tiap Jumat ziarah ke kuburnya, tiap malam kagak pernah lepas doain. Fahuwa waladun soleh, maka itulah anak yang soleh, kata Nabi Muhammad. Waktu emak bapaknya hidup dia baik, waktu emaknya mati dia juga baik. Tuh waladun soleh. Tuh anak yang soleh, kagak pernah menggelit. Tahu menggelit gak? Kagak pernah menggelit orang tuanya, nurut sama orang tua. Baik waktu emak ibunya masih hidup, bapak ibunya meninggal dunia pun dia juga tetap baik. Bahwa waladun saleh. Yang kedua, waladun barun. Ada anak yang disebut dengan waladun. Siapa ini anak yang waladun barun? Anak yang baik, anak yang waladun barun. Kata Nabi, man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun aqud, waladun barun. Nih, anak yang baik itu yang bagaimana? Anak yang baik bukan soleh, anak yang baik. Anak yang baik itu man aqqa liwalidayhi fi hayatihima, waktu bapak ibunya masih ada, nih anak bangor. Tahu bangor? Apa ya bangor? Ini bahasanya orang Bayoran. Bangor apa bangor? Bantul. Waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, bangornya anak, mukulin tiap hari, nggak pernah nyenengin. Wabarra ba'da mautihima, waktu bapaknya meninggal dunia, waktu ibunya meninggal dunia, obatnya anak berubah 180 derajat, Masya Allah. Dia nyesal senyesal-nyesalnya. Dia nyesal sesenyal-nyesalnya. Tiap malam dia datengin sembahyang tahajud, nggak ada doa yang dia baca kecuali hanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh yang dia baca tiap hari. Kagak pernah tinggal. Kuburan emaknya, bapaknya selalu didatengin. Padahal dulu ketika pada saat lagi hidupnya nih anak bandelnya bukan main. Bahwa waladun barun, nih anak termasuk anak yang berbuat baik, kata Nabi Muhammad. Ya Rabbana, Masya Allah. Bang, mohon maaf kalau masih ada orang tua kita di rumah kita, jangan disia-siain. Kalau gini hari masih punya orang tua kita, kita masih punya ayah, kita masih punya ibu, walaupun tuh orang tua
tua kita udah putih rambutnya, banyak uban bertabur di rambutnya, lagi bongkok badannya, tua tuh orang tua kita. Jangan sekali-kali kita sakitin orang tua kita. Insya jangan. Ridha Allah fi ridha walidayhi wa sukhtullah fi sukhti walidayhi. Tiap malam tahajud, bagus nggak? Tiap malam tahajud, pagi duha nggak pernah tinggal, Senin Kamis puasa, baca Quran tiap hari, bahkan hafal Quran 30 juz dia hafal, tapi ternyata durhaka sama orang tuanya. Demi Allah tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Ridha Allah fi ridha walidayhi wa sukhtullah fi sukhti walidayhi. Gak diterima. Makanya jangan sekali-kali kita cukup udah jaga tuh emak kita, jaga tuh orang tua kita. Jangan lagi kita cium tangannya saudara. Jangan lagi kita berbuat bakti sama orang tua, baik sama orang tua. Kata Nabi Muhammad, memandang wajahnya saja sudah ibadah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi tulis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, beliau katakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Ketika kita memandang wajah orang tua kita dengan pandangan kasih dan sayang, cukup sudah itu menunjukkan kita bakti orang tua kita. Insya ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah. Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya, dia pandang ayahnya, dia pandang ibunya, nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Inna kataballahu biha lahu hajatan maqbulatan mabrurah. Kecuali Allah akan berikan pahala kepada orang itu karena sebab memandang wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, Allah kasih pahala haji yang mabrur dan diterima oleh Allah. Insya ada yang belum pergi haji gitu? Ada? Halo? Ya udah sampai sini. Kita belum berangkat menunaikan ibadah haji. Kita belum wukuf di padang Arafah. Kita belum pernah tawaf di Baitullah. Tuh orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang pergi umroh, tujuannya satu, agar ibadah hajinya menjadi haji yang apa? Mabrur, makbul, diterima oleh Allah. Ternyata kata Nabi Muhammad, ada satu amalan, kalau kalian pengen dapetin pahala haji yang mabrur, nggak mesti harus wukuf di padang Arafah, nggak mesti harus tawaf di Baitullah, nggak mesti harus sa'i baina Safa wal Marwah. Kalian bisa dapatkan pahala haji yang mabrur ketika kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Insya Allah. Saya ngajar di kitab Naswatihul Diniyah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau tuliskan satu riwayat. Andai kata kita punya emak atau kita punya bapak sakit, udah bulanan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sakitnya parah, tidur gak di kamar, makan di kamar, minum di kamar, maaf, buang air juga di kamar, pipis juga di kamar. Itu kira-kira kamar bau apa kagak? Bau apa kagak? Kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, apabila kamu masuk ke dalam satu kamar, di mana di dalam kamarmu itu ada ayat atau ibumu yang sakit, kemudian kamu masuk, kamu tukep itu apanya? Hidung kamu karena baunya tuh kamar emak kita yang sakit, cukup kata Nabi, itu anak sudah durhaka orang tua. Lebih bang satu menit dulu.
Sekedar nutupin hidung, saudara. Dia kagak pukul tuh emaknya, dia kagak bentak-bentak tuh emaknya, dia kagak ngomong kasar mamanya. Timpang nutup, kata Nabi, cukup nih anak durhaka sama orang tua. Naudzubillah, jangan sia-sia. Ada anak yang disebut anak yang baik. Birrul walidain, waladul barrun. Siapa mereka? Man aqali walidayhi fi hayatihi. Ketika ayah ibunya masih hidup, ini anak bandel, bangor, selalu nyusahin, menggeling orang tua. Tapi waktu orang tuanya bapak dan mau diiman, ketika bapak ibunya udah meninggal, ini anak bertobat. Dia nyesel senyesal-nyeselnya. Akhirnya dia berbuat baik buat orang tuanya. Bahwa waladul barun, maka anak itu termasuk anak yang baik. Insya yang ketiga katanya waladun akun. Siapa waladun akun ini? Kata Nabi Muhammad, waladun akun man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima fahuwa waladun akun. Kata Nabi, man barra liwalidayhi fi hayatihima. Maaf Pak, waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, ini anak baiknya bukan main. Ini anak luar biasa baiknya, nurut apa kata emaknya, nurut apa kata bapak. Kagak pernah ngegelin. Ini anak patuh banget, taat banget emak-emaknya, emak bapaknya. Ketika mereka masih hidup, wa aqobah dan mau dihima. Ketika bapaknya meninggal, emaknya meninggal, masya Allah, beringatnya anak. Jahatnya bukan main, saudara, masya Allah. Boro-boro mau diarahin kuburnya, boro-boro dia mau diarahin kubur. Boro-boro dia mau mikirin haulnya. Boro-boro dia mau undang orang tahliil di rumahnya. Boro-boro dia mau doain. Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari